Harga kebutuhan pokok di Pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga cabai di Pasar Palmerah, Jakarta Barat naik hingga Rp80.000 per kilogram. Ikan di atas Rp500 hingga Rp1.000. Untuk harga telur ayam yang awalnya dijual dari pedagang di pasar Rp28.000 per kilogramnya, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Kalian pasti sering dengar berita seperti ini, kan? Harga beras naik, harga cabai melonjak, bahkan tiket konser susah dijangkau. Tapi, pernahkah kalian berpikir, kenapa harga bisa berubah? Siapa yang menentukan harga itu? Ayo kita bahas bersama lewat konsep keseimbangan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual ingin harga tinggi, pembeli ingin harga rendah. Saat keduanya saling bertemu dan menyepakati harga tertentu, disitulah terbentuk harga keseimbangan. Silahkan simak video penjelasan berikut ya, agar kamu lebih paham. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah produk yang diminta oleh konsumen karena terjadinya perubahan harga produk. Atau lebih gampangnya, pergerakan atau pergeseran kurva permintaan ini hanya terjadi apabila dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, apabila kurvanya bergerak ke atas, itu sama dengan harganya naik, yang artinya bergerak dari kanan atas, bawah ke kiri atas. Jika kurvanya naik, sama dengan harganya naik, yang artinya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, jika kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu sama dengan harganya turun, yang artinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, baik, kalau begitu kita masuk ke pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran ini terjadi karena di sepanjang kurva penawaran akibat perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen akibat dari perubahan harga produk. Ini sama dengan kurva sebelumnya, yaitu pergerakannya atau pergeserannya itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena berubahnya jumlah penduduk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut, seperti pendapatan konsumen, harga produk lain, selera konsumen, dan jumlah penduduk. Pada kurva permintaan, apabila D ke D aksen bergeser ke kanan atas, disebabkan terjadinya kenaikan faktor lain, seperti kenaikan pendapatan. Dan sebaliknya, apabila D ke D aksen bergeser ke kiri bawah, disebabkan terjadinya penurunan faktor lain, seperti penurunan pendapatan. Yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Perubahan pada kurva permintaan ketika harga naik bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, dan apabila harga turun bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Apabila kurva bergeser ke kanan, maka harga barang substitusi akan naik, harga barang komplementer akan turun, pendapatan akan naik, selera akan naik, jumlah penduduk akan naik, dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan naik. Dan apabila kurva bergeser ke kiri, harga barang substitusi akan turun, harga barang komplementer akan naik, pendapatan akan turun, selera akan turun, jumlah penduduk akan turun, dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan turun. Berikutnya adalah pergeseran kurva penawaran atau supply. Sama saja pergeseran kurva penawaran yang terjadi karena perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Artinya harga barang tersebut hanya mempengaruhi pergerakan kurva di medan supply.
Ya, jadi kurva penawaran juga bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Ketika kurva S bergeser ke S-aksen, nah berarti dari S ke S-aksen bergeser sejajar ke kanan, sejajar ke kanannya atau ke kanan bawah juga boleh. Disebabkannya peningkatan faktor lain seperti biaya produksi, misalkan meningkat. Misalkan dia bergeser dari S ke S-aksen, maka di sini dari aksen-aksen bergeser sejajar ke kiri atau bergeser ke kiri atas. Misalkan disebabkan terjadi karena penurunan faktor lain seperti turunnya biaya produksi. Kalau dia bergesernya ke kanan, berarti terjadi peningkatan faktor lain. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan faktor lain. Nah, biar lebih jelasnya, ini kita lihat. Nah, harga barang itu hanya mempengaruhi pergerakan kurva. Kalau harga barang naik, kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Harga uang turun, dia ke bawah, berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Sebaliknya, apabila kurvanya bergeser dari S ke S-aksen atau bergeser ke kanan, ya bergeser ke kanan berarti teknologinya naik atau canggih, jumlah produsennya naik, kemudian pajaknya turun, subsidi naik, nah kemudian harga barang terkait itu turun. Nah, kemudian ekspektasi konsumennya turun. Apabila kurva penawaran ini bergeser ke kiri, berarti harga barang terkaitnya naik, biaya produksi naik, teknologinya turun, jumlah produsennya turun, subsidinya turun, pajaknya naik, ekspektasi konsumen itu naik. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa harga barang di pasar tidak muncul begitu saja. Harga terbentuk karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan dan penawaran bertemu, muncullah harga keseimbangan, yaitu harga yang disepakati secara alami oleh pasar. Kalau harga terlalu tinggi, pembeli akan berkurang, ini menyebabkan kelebihan barang atau surplus. Sebaliknya, kalau harga terlalu rendah, banyak pembeli tapi barangnya sedikit, terjadi kekurangan barang atau shortage. Jadi, keseimbangan pasar membantu kita memahami kenapa harga bisa naik, turun, atau stabil. Demikian video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Sampai jumpa.